Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2005 yang berjudul House of Wax. Film ini adalah sebuah request dari polling kemarin yang dimana kalian meminta kami untuk mengulas alur cerita dari film ini. Film ini menceritakan tentang sekumpulan remaja yang tersesat di sebuah kota yang sangat misterius. Mereka kemudian ditangkap oleh psikopat gila yang memaksa mereka menjadi patung lilin secara hidup-hidup. Bagaimanakah nasib remaja ini selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, selonjorkan kakinya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan suasana film berlatar tahun 1974. Di sini ada seorang ibu yang sedang memanaskan lilin untuk membuat sebuah topeng berwajah manusia. Di sampingnya ada seorang anak yang sedang makan dengan tenang meski makanannya berantakan kemana-mana. Kemudian datanglah seorang ayah yang membawa anak laki-laki lain yang terlihat begitu brutal dan tidak mau diam. Sampai-sampai sang ayah harus mengikat anaknya di kursi dan melakban kaki dan juga tangannya. Beberapa tahun kemudian terlihat ada sekumpulan anak muda yang sedang mengobrol di sebuah kafe di pinggiran jalan. Di salah satu meja ada dua orang wanita yang sedang mengobrol bernama Carly dan juga Paige. Saat kemudian datanglah seorang pria bernama Wade yang sepertinya adalah pacar dari Carly. Paige yang tidak ingin mengganggu mereka berdua kemudian menghampiri pacarnya yang bernama Black yang berada di dalam sebuah mobil. Saudara kembar Carly yang bernama Nick kemudian datang bersama temannya Dalton yang selalu membawa kamera. Dia lalu duduk di depan Carly dan sepertinya Nick ini tidak menyukai pacar Carly yang bernama Wade tadi. Singkat cerita, mereka semua lalu melanjutkan perjalanannya kembali untuk melihat sebuah pertandingan sepak bola. Namun, karena jalan yang ditutup, mereka kemudian memutuskan melewati jalan pintas mengikuti GPS. Karena malam yang telah larut, mereka semua kemudian memutuskan untuk mencari tempat beristirahat dan mendirikan tenda. Terlihat, mereka kemudian memasuki sebuah kota aneh bernama House of Wax. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah lahan kosong di pinggiran kota. Mereka lalu memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di sana lalu mendirikan tenda. Di sini kita baru mengetahui kenapa Nick ini terlihat tidak menyukai Wade, pacar dari saudara kembarnya tadi. Terlihat hubungan Nick dan juga Carly ini ternyata kurang bagus karena masa lalu Nick yang terlihat bandel dan juga sering membuat masalah. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka lalu mencium sebuah bangkai yang sangat menyengat dari arah hutan yang tertiup oleh angin. Namun, di sini mereka cuek saja dan melanjutkan acara malam itu dengan berpesta dan juga minum-minum. Mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan sebuah mobil aneh yang menyalakan lampu ke arah mereka. Nick yang merasa kesal lalu melempar botol minumannya hingga membuat lampu mobil itu pecah dan bergegas pergi meninggalkan mereka semua. Pagi hari pun datang. Terlihat karena bangun kesiangan, mereka kemudian bergegas untuk mengemasi tenda dan segera pergi dari tempat itu. Namun, sesuatu hal aneh kemudian terjadi di mana kamera Dalton hilang dan fan belt mobil Wade yang tiba-tiba putus. Padahal yang Wade ingat dia baru saja menggantinya dan tidak mungkin bisa putus seperti itu. Di tempat lain diperlihatkan, Paige dan Carly terlihat masuk ke dalam hutan untuk buang air kecil. Tiba-tiba, mereka kemudian mencium bau bangkai aneh itu lagi dan bergegas untuk memeriksanya karena penasaran. Carly kemudian terperosok ke sebuah semak-semak dan membuatnya masuk ke dalam jurang yang dipenuhi dengan bangkai binatang. Karena panik, Carly lalu berteriak dan segera ditolong oleh Wade yang datang ke tempat itu juga. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendarai seorang pria dengan membawa bangkai rusa yang telah mati. Dia lalu menarik bangkai itu dan membuangnya ke dalam tumpukan bangkai tempat Carly terperosok tadi. Wade kemudian bertanya kepada pria itu, apakah ada kota terdekat dari sini karena dia ingin membeli fan belt mobilnya yang putus tadi. Pria itu kemudian menjawab bahwa di dekat sini ada sebuah kota bernama Ambrose yang jaraknya hanya 15 mil dari tempat mereka berada. Wade kemudian memutuskan untuk ke kota itu bersama Carly, sedangkan Blade dan yang lainnya melanjutkan perjalanan kembali untuk menonton pertandingan sepak bola. Singkat cerita, sampailah Wade dan juga Carly di sebuah kota yang bernama Ambrose. Dan mereka lalu datang ke sebuah bengkel di kota itu, namun terlihat kosong dan tidak ada orang.
Beberapa saat kemudian, Carly lalu mendapatkan telepon dari Paige yang mengatakan bahwa mereka semua akan kembali ke lokasi tadi karena jalan menuju ke pertandingan sepak bola begitu sangat macet. Wade dan juga Carly lalu datang ke sebuah gereja di kota itu dan terlihat di sana sedang ada sebuah prosesi pemakaman yang sedang berlangsung. Saat berada di luar gereja, mereka kemudian bertemu dengan seorang pria yang mengaku bernama Bo dan merupakan pemilik bengkel yang tadi didatangi Wade dan juga Carly. Wade lalu mengatakan bahwa dia ingin membeli fanbed untuk mobilnya yang telah putus. Bo kemudian mengatakan akan membantu mereka setelah prosesi pemakaman di gereja telah selesai. Di tempat lain diperlihatkan ada seorang pria yang sedang membuat patung lilin di dalam sebuah ruangan di kota itu. Terlihat dia dengan detailnya membuat patung itu hingga mirip sekali dengan tubuh manusia. Wade dan Carly yang merasa bosan lalu memutuskan untuk berjalan-jalan di kota itu sambil menunggu prosesi pemakaman di gereja selesai. Terlihat mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah gedung yang bernama House of Wax. Bangunan itu terlihat seperti sebuah galeri seni yang semuanya terbuat dari lilin. Sampainya di dalam bangunan itu, mereka berdua lalu melihat bahwa banyak sekali patung-patung lilin yang menyerupai tubuh manusia. Di sini Carly lalu menyimpulkan bahwa semua patung di dalam bangunan itu dibuat oleh seorang seniman yang bernama Vincent. Karena saat dia melihat patung-patung itu, semuanya memiliki tanda Vincent di permukaannya. Beberapa saat kemudian ketika Carly melihat kaca, dia lalu dikagetkan dengan sosok seseorang yang mengintipnya dari balik jendela bangunan itu. Wade lalu berusaha mengecek keluar jendela, namun dia tidak menemukan seseorang di sana. Tiba-tiba Carly dikagetkan dengan sosok patung perempuan yang membuatnya ketakutan dan berlari keluar mencari Wade. Setelah memutuskan untuk kembali ke dalam hutan, Blake kemudian berkata kepada Nick dan juga Dalton untuk pergi menjemput Carly dan Wade ke kota Ambrose karena dia ingin bersenang-senang dengan pacarnya Paige dan tidak ingin diganggu oleh temannya itu. Karena bosan menunggu Bo yang tidak kunjung datang, Wade kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam bengkel dan mencari fanbed untuk mobilnya. Namun, setelah beberapa saat mencari, Wade tidak menemukan fanbed yang cocok untuk mobilnya dengan ukuran 15 inci. Bo kemudian datang menemui mereka berdua dan berkata bahwa fanbed yang cocok untuk mobil Wade itu berada di dalam rumahnya. Dia lalu mengajak mereka berdua ke rumahnya untuk mengambil ukuran fanbed yang cocok untuk mobil Wade. Dalam perjalanan menuju rumah, Bo lalu menceritakan kepada Wade dan juga Carly tentang asal-usul kota itu dan juga galeri House of Wax yang tadi mereka datangi. Bo mengatakan bahwa bangunan itu dibuat oleh sebuah keluarga bernama Vincent Sinclair yang seorang dokter dan juga istrinya bernama Trady Sinclair yang seorang seniman. Namun, keluarga itu memiliki kisah yang kelam di mana istri Vincent memiliki tumor otak yang tidak bisa disembuhkan hingga membuat Vincent bunuh diri. Setelah kejadian itu, kedua anak mereka yang depresi lalu dimasukkan ke sebuah panti asuhan di kota lain. Sampailah mereka berdua di rumah Bo. Carly lalu diminta Bo menunggu di dalam mobil dan Wade ikut masuk ke dalam rumah karena ingin buang air kecil. Setelah di dalam rumah, Wade yang penasaran lalu menyusuri setiap sudut rumah Bo dan dia kemudian menemukan benda-benda aneh yang berada di rumah Bo itu. Beberapa saat kemudian, Wade lalu menemukan sebuah ruangan aneh di dalam rumah Bo itu. Dia di sini melihat bahwa ada sebuah ruangan seperti kamar operasi beserta lengkap dengan alat-alatnya juga. Karena merasa bosan menunggu Wade yang tak kunjung keluar dari rumah Bo, Carly lalu memutuskan untuk keluar dari dalam mobil. Dia lalu terkejut setelah mengetahui bahwa mobil yang dia naiki tadi lampunya pecah, mirip seperti mobil yang kemarin datang ke perkemahan mereka yang dilempar oleh Nick. Merasa ada yang tidak beres, Carly kemudian membunyikan klakson mobil berharap Wade segera keluar dari dalam rumah. Wade yang mendengar suara klakson mobil itu lalu dikagetkan dengan lampu rumah yang tiba-tiba mati dan ada seseorang yang menyerang kaki dan juga dadanya. Ternyata, Wade diserang oleh seorang psikopat yang dari tadi telah mengincar mereka. Carly yang merasa semakin cemas kemudian mencoba menelepon Paige untuk mengabarinya. Namun, terlihat Paige tidak mengangkat telepon dari Carly karena dia sedang sibuk bercocok tanam dengan pacarnya. Beberapa saat kemudian terlihat Bo lalu keluar dari dalam rumah dengan sendirian tanpa Wade. Carly di sini kemudian merasa bahwa Bo ini bukanlah orang yang baik dan dia lalu bergegas masuk ke dalam mobil dan mengujinya dari dalam.
Dan benar saja, Bo terlihat mengamuk dan berusaha mencelakai Curly. Curly kemudian berjuang sekuat tenaga untuk bisa lari dari Bo meski harus meninggalkan handphonenya di dalam mobil. Di tempat lain diperlihatkan Wade yang telah sekarat kemudian diseret oleh psikopat yang tadi menyerangnya ke dalam sebuah basement di rumah Bo. Dia lalu diikat di sebuah kursi dan disemprot dengan cairan lilin yang sangat panas secara hidup-hidup. Sepertinya Wade akan dijadikan sebuah patung lilin oleh psikopat tadi sebagai tambahan koleksinya. Curly yang tadi berhasil lolos dari Bo kemudian berlari ke tengah kota dan dia lalu melihat bahwa lampu kota itu menyala semua. Dia kemudian berlari ke arah gereja karena merasa bahwa ada suara orang dari arah sana. Namun, setelah berada di dalam gereja, Curly lalu menyadari bahwa semua orang yang ada di gereja itu bukanlah manusia namun patung lilin. Dan faktanya, di dalam patung lilin itu adalah tubuh manusia asli yang dilapisi oleh lilin. Setelah mengetahui fakta tadi, Curly lalu bergegas bersembunyi karena mendengar langkah kaki Bo yang datang ke gereja itu. Namun, sial bagi Curly, ternyata Bo mengetahui tempat persembunyian dan lalu menangkap Curly. Saat di luar gereja, Curly lalu melihat bahwa ada seseorang yang berada di sebuah jendela rumah yang sedang mengintipnya. Dia lalu berteriak meminta tolong, namun orang itu terlihat diam dan tidak menolongnya. Bo kemudian membawa Curly ke dalam bengkel dan mengikatnya di sebuah kursi di basement bengkel miliknya itu. Beberapa saat kemudian, Nick dan juga Dalton kemudian sampai di kota itu dan bergegas datang ke bengkel di mana Curly disekap oleh Bo. Di sini, mereka belum mengetahui bahwa Curly sedang disekap Bo di bawah basement bengkel itu. Mereka berdua kemudian membagi tugas untuk mencari Curly dan juga Wade di kota itu. Setelah membungkam mulut Curly dengan lem, Bo kemudian naik dari dalam basement dan menuju ke bengkelnya untuk menemui Nick. Nick kemudian bertanya kepada Bo apakah dia melihat seorang wanita dan pria yang datang ke kota itu untuk mencari Van Blade. Di sini Nick kemudian merasa aneh bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam bengkel itu. Curly yang berhasil melepaskan salah satu tangannya dari ikatan kemudian berusaha memanggil Nick dari dalam basement. Namun saat Curly berusaha menjulurkan jarinya keluar, Bo kemudian menyadarinya dan lalu menggunting jari Curly ini. Bo kemudian mengajak Nick ke rumahnya untuk mencari petunjuk di mana adik dan juga pacarnya berada. Di sini, Bo ternyata mempersiapkan sebuah senjata untuk menusuk Nick dari belakang. Di basement terlihat Curly dengan susah payah akhirnya berhasil membuka mulutnya dan berteriak memanggil kakaknya itu. Bo seketika itu menyerang Nick namun berhasil dihindari oleh Nick yang kemudian berbalik mengajar Bo. Setelah berhasil melumpuhkan Bo, Nick lalu bergegas berlari ke dalam bengkel untuk mencari adiknya. Dia lalu masuk ke dalam basement dan segera membebaskan Curly yang diikat di sebuah kursi oleh Bo tadi. Di tempat lain diperlihatkan Dalton yang tadi berpencar dengan Nick untuk mencari Wade dan juga Curly lalu masuk ke dalam galeri House of Wax untuk mencari temannya itu. Setelah mencari di galeri itu, Dalton lalu dikagetkan dengan Wade yang terlihat duduk di depan sebuah piano. Dia kemudian merasa heran mengapa Wade berada di tempat itu. Saat Dalton menyentuh pipi Wade, dia lalu dikagetkan dengan wajah Wade yang seperti lilin dan bisa mengelupas. Tanpa disadari oleh Dalton, ternyata di sana ada psikopat yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Wade terlihat ingin memberitahu Dalton bahwa ada seorang psikopat berada di dalam galeri itu. Namun, karena dia telah menjadi patung lilin, Wade hanya bisa menangis sambil melihat ke arah Dalton. Beberapa saat kemudian, Dalton lalu dikagetkan dengan psikopat yang datang untuk menyerangnya. Dia lalu berlari namun kemudian terjatuh ke dalam basement dan segera dibunuh oleh psikopat tadi. Setelah berhasil membebaskan Nick, Curly lalu mengajak kakaknya itu ke sebuah rumah untuk meminta bantuan. Namun, saat mengecek rumah itu, mereka berdua lalu dikagetkan bahwa orang yang dilihat Curly tadi adalah manusia lilin juga. Setelah mengetahui keadaan ini, mereka lalu menyimpulkan bahwa semua orang yang ada di kota ini adalah lilin semua. Di dalam hutan diperlihatkan Blake dan juga Paige yang ingin bercocok tanam lalu berhenti karena musik dari tape Blake yang tiba-tiba mati. Dia lalu memeriksanya, namun Blake kemudian melihat sebuah voice call dari Curly yang sangat banyak di telepon milik Paige. Blake kemudian memeriksanya, namun saat mendengarkan pesan dari Curly itu, dia lalu diserang oleh psikopat dan membuatnya tewas. Paige yang menunggu di dalam tenda kemudian diserang oleh psikopat itu juga, namun berhasil kabur dan lari ke sebuah gudang. Di dalam gudang ini, terlihat banyak sekali barang-barang yang kemungkinan milik korban yang telah dibunuh oleh psikopat itu untuk dijadikan lilin.
Beberapa saat kemudian, Page lalu ditemukan oleh psikopat itu yang membunuhnya dengan tombak dan tepat mengenai kepalanya hingga membuatnya tewas seketika. Psikopat itu lalu datang mendekati mayat Page dan mengeluarkan kamera yang sepertinya milik Dalton. Di tempat lain diperlihatkan, Nick dan juga Curly lalu menemukan sebuah panah di patung yang berada di sebuah toko di kota itu. Namun, Bo kemudian datang dan menembaki mereka dengan shotgun yang dia bawa. Mereka kemudian berlari menghindar dan masuk ke sebuah bioskop untuk bersembunyi. Curly yang berpura-pura menjadi patung di barisan penonton kemudian diketahui oleh Bo yang langsung menembaknya dengan shotgun. Namun tembakan Bo itu berhasil dihindari oleh Curly yang kemudian berteriak memanggil kakaknya yang telah bersiap memanah Bo. Nick kemudian membalas tembakan Bo dengan panah yang mengenai bahu Bo di sebelah kiri. Mereka berdua kemudian bergegas berlari keluar dari dalam bioskop. Bo kemudian bangkit dan mengejar Nick dan juga Curly yang telah berlari keluar dari bioskop tadi. Ternyata Nick telah bersiap menembak Bo dengan panah saat Bo membuka pintu bioskop itu. Mereka berdua lantas berlari ke rumah Bo untuk mencari telepon Curly yang jatuh di dalam mobil Bo tadi. Setelah berusaha mencari handphone milik Curly dan tidak menemukannya, mereka berdua lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Bo. Di dalam rumah itu, mereka lalu menemukan sebuah fakta tentang masa lalu Bo yang ternyata memiliki saudara kembar. Terlihat saudara kembar Bo memiliki kelainan di wajahnya karena pemisahan mereka berdua yang menyatu ketika dilahirkan. Di sini, saya mengasumsikan bahwa psikopat yang membunuh Wade dan juga Blade adalah saudara kembar Bo yang saling bekerja sama untuk membunuh mereka semua dan dijadikan lilin. Singkat cerita, terlihat datanglah Bo ke rumahnya dengan keadaan terluka parah setelah dipanah oleh Nick tadi. Beberapa saat kemudian, datanglah psikopat bertopeng ke dalam rumah Bo dan terlihat khawatir dengan luka yang dialami oleh Bo itu. Ternyata memang benar bahwa psikopat itu adalah saudara kembar Bo yang terlihat oleh Curly di foto yang ditemukan tadi. Merasa keadaan mereka semakin terancam, Nick lalu mengajak adiknya itu untuk segera pergi dari rumah itu. Mereka lalu menemukan sebuah jalan ke arah basement rumah yang ternyata itu adalah sebuah lorong yang sangat gelap. Mereka kemudian berusaha mencari saklar lampu, namun ternyata saklar yang mereka coba itu adalah saklar lampu kota yang kemudian diketahui oleh Bo. Setelah cukup lama berjalan di lorong itu, Nick dan juga Curly lalu sampai di sebuah ruangan di mana biasanya psikopat itu membuat patung lilin dari tubuh manusia. Di sini, mereka kemudian melihat mayat Dalton yang telah tewas dijadikan sebuah patung lilin. Singkat cerita, psikopat bertopeng itu kemudian datang ke ruangan itu. Nick kemudian bertarung dengan psikopat itu dan menambahkan sebuah cairan lilin panas untuk menghalangi jalan dari psikopat bertopeng itu. Setelah berhasil menghalangi jalan psikopat itu dengan cairan lilin yang menyala, Nick dan Curly kemudian bergegas pergi meninggalkan ruangan itu menyusuri sebuah lorong yang dindingnya terdapat cetakan wajah manusia. Setelah berhasil keluar, mereka kemudian menyadari bahwa jalan yang mereka lalui tadi membawa mereka masuk ke dalam galeri House of Wax. Mereka berdua kemudian dicegat oleh Bo yang sepertinya telah menunggu mereka di dalam galeri itu. Nick kemudian bertarung dengan Bo kembali dan Curly lalu memukul Bo dengan kayu hingga membuatnya terkapar tewas di ruangan itu. Psikopat bertopeng lilin kemudian datang ke dalam galeri itu. Mengetahui Bo tewas, psikopat itu lalu mengejar Curly dan berusaha membunuhnya. Terlihat ruangan galeri itu perlahan meleleh karena api yang semakin besar membakar ruangan itu. Curly kemudian bersembunyi di dalam sebuah kamar galeri, namun karena galeri itu terbuat dari lilin, psikopat itu kemudian menemukan Curly dan berusaha membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Nick lalu datang dan mendorong psikopat itu menjauh dari Curly. Saat Nick berhasil membuka topeng psikopat itu, Curly kemudian menusuknya hingga tewas dan terjatuh di dalam ruangan galeri yang mulai terbakar dimakan api ini. Nick dan Curly kemudian berusaha keluar dari ruangan yang semakin meleleh dengan menjebol kamar dinding. Mereka lalu melihat bahwa galeri itu terbakar habis dengan Bo dan psikopat tadi berada di dalamnya. Singkat cerita, di pagi harinya, polisi dan para medis kemudian datang ke kota lilin itu. Mereka lalu menemukan fakta bahwa terdapat lebih dari 70 korban yang berhasil mereka temukan. Seorang polisi kemudian bercerita kepada Nick dan Curly bahwa kota itu telah 10 tahun terbengkalai karena pabrik gula di sana telah tutup. Bahkan, lokasi kota itu telah lama dihapus dari dalam peta dan karena asap yang timbul dari kebakaran galeri itulah polisi baru mengetahui keberadaan dari kota ini.
Nick dan Carly kemudian dibawa oleh para medis untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, terdengar percakapan dari radio polisi bahwa keluarga Sinclair ini memiliki 3 orang anak dan bukan 2 orang anak saja. Terlihat Carly lalu melihat seorang pria yang mengantarkannya ke kota itu kemarin dan film ini pun usai. Sedikit saya akan menjelaskan siapa sebenarnya psikopat yang memakai topeng itu dan siapa anak dari Sinclair yang nomor 3. Seperti yang kita tahu di awal film, kita diperlihatkan 2 orang anak yang berada di meja makan. Kemungkinan 2 bocah itu adalah Bo dan juga psikopat bertopeng tadi. Bo kemungkinan adalah anak yang memberontak dan harus diikat di kursi oleh ayahnya. Semua itu diperjelas dengan pergelangan tangan Bo yang seperti memiliki bekas luka di bagian pergelangannya. Dan psikopat bertopeng tadi adalah saudara kembar Bo yang terlihat tenang ketika sedang makan di meja makan tadi. Dan dia juga memiliki sebuah luka di bagian matanya seperti terlihat di foto yang ditemukan oleh Carly di rumah Bo. Untuk anak ketiga Sinclair kemungkinan besar adalah pria yang membawa bangkai binatang dan juga yang mengantar Carly dan Wade ke kota lilin itu. Karena yang kita tahu di kota itu tidak ada orang lain yang masih hidup selain mereka bertiga. Kemungkinan besar 3 bersaudara ini saling bekerja sama untuk menjebak orang-orang dan menjadikan mereka menjadi patung lilin. Mereka sepertinya terobsesi oleh ibunya karena trauma yang mungkin mereka rasakan sewaktu kecil dulu. Film House of Wax 2005 ini merupakan sebuah remake dari film dengan judul yang sama dari tahun 1953. Film ini mampu membuat kita merasa tegang dengan setiap adegan yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Karena Mimin belum pernah melihat film lamanya, jadi Mimin tidak akan membandingkannya dengan film barunya ini. Namun, buat kalian yang ingin film lamanya dibahas juga, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.